Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Syukurhayu, NIM 2021 53137. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuannya terdiri dari 7 tujuan. Yang pertama yakni menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua yakni menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga yakni menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat yakni menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima yakni menyiapkan narasa saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Kunci utama di sini adalah akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut dengan buku besar. Jadi buku besar adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis. Daftar akun dalam buku besar disebut bakan akun. Klarifikasi utama dari akun yakni terdiri dari aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini terdiri dari kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau yang disebut dengan kreditor. Terdiri dari utang usaha, hasil bayar, atau utang gaji. Klarifikasi utama dari akun yakni ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Yakni contoh di sini adalah model kris card dan penarikan kris card. Jadi modal dan penarikan itu terdiri dari ekuitas pemilik. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa atau produk. Di sini dicontohkan pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Dicontohkan di sini adalah beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Jadi di sini digambarkan bentuk T untuk memulai belajar kita, untuk mempermudah belajar kita. Ini di bentuk huruf seperti huruf T, yakni sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri yang disebut dengan debit dan sedangkan sisi kanan yang disebut dengan kredit. Di sini ada angka di sisi debit yakni 3.750 dan 4.300, 2.900. Di sini yang berjudul jurnal umum. 850 yang di sini ada berikut angka 850, dan angka selanjutnya 1.400 dan 700, 2.900. Jadi angka-angka tersebut di sisi debit dan di sisi kredit ini dijumlahkan. Pertama, jumlahkan sisi debit. 3.750 ditambah 4.300 ditambah 290. Jadi totalnya adalah 10.950. Sekarang kita
menjumlahkan di sisi debit kreditnya. Ini adalah penjumlahan di sisi debit. Sekarang selanjutnya adalah penjumlahan di sisi kreditnya. Kemudian jumlahkan sisi kredit. 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900, ini 5.850. Jadi kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi saldo akun T adalah 10.950 dikurangi 5.850. Jadinya adalah 5.100. Berikut adalah cara mengetahui total debit untuk mendapatkan saldo akun. Transaksi dan akun narasa. Berikut adalah diagram. Di sini ada suatu diagram yang terdiri dari tanggal, uraian, ref pos, debit, dan kredit. Di sini ada satu soal pada tanggal 1 November, Kriskak menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi, pada 2005 November, Kriskak mempunyai uang 25.000, kita tuliskan di bidang debit 25.000, lalu Kriskak menyetorkan uang tersebut ke Net Solution, ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi kita tulis di sini adalah debit 25.000 dan kredit 25.000. Kasnya di sini adalah 25.000 dan modal Kriskak di sini adalah 25.000. Berikut adalah dampak dari jurnal di buku besar. Berikut soalnya adalah pada tanggal 1 November, Kriskak menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Gambarannya di sini adalah sisi debit, kita tulis 25.000 pada tanggal November 1, tanggal 1 November, dan sisi kreditnya kita tulis di sini 25.000 pada tanggal 1 November sebagai modal Kriskak. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar secara tunai. Jadi di sini debitnya 20.000 US dollar dan di sini kasnya adalah 20.000 US dollar. Kas tersebut untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Tampak dari jurnal ini di buku besar. Jadi, kas di sini pada tanggal 1 November ditulis 25.000. Pada tanggal 5 November ditulis 20.000. Pada 5 November ditulis 20.000 di bagan tanah. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 US dollar. Perlengkapan debitnya di sini ditulis 1.350 dan kreditnya atau utang usaha di sini ditulis 1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Di sini sudah balance ya, sudah sama.
Pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Berikut adalah gambaran di buku besar. November, di sini ditulis tanggal dan bulan 10, tanggal 10 pada bulan November. Perlengkapannya jumlah 1.350. Utang usaha ditulis tanggal 10 November, ditulis tanggal dan bulan sebesar 1.350. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950 US dollar. Di sini ditulis pada bidang debit 950.000. Di sini kasnya 950.000 juga untuk membayar utang usaha kepada kreditur. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.